Halo anak-anak, apa kabar? Baik-baik saja bukan? Kali ini Pak Guru akan mengajak kalian belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita adalah peta pikiran, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Peta pikiran adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memahami suatu teks atau bacaan. Untuk dapat membuat peta pikiran, kita dapat menggunakan 6 pertanyaan penting. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah kata tanya apa, untuk mengidentifikasi peristiwa dalam informasi. Yang kedua, siapa, terkait dengan pelaku. Yang ketiga, kapan. Kapan terkait waktu terjadinya peristiwa. 4. Di mana, terkait lokasi atau tempat. Yang kelima, mengapa, terkait dengan alasan atau latar belakang. Yang keenam, bagaimana, terkait dengan proses terjadinya sesuatu. Sedangkan gagasan pokok adalah ide pokok yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Istilah lain gagasan pokok yaitu gagasan utama, pikiran utama, pokok pikiran, ide pokok, ide utama. Semua istilah ini artinya sama, yaitu gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Untuk lebih jelasnya, mari kita latihan. Kita akan mencari gagasan pokok, gagasan pendukung, dan membuat peta pikiran dari teks bacaan buku kalian halaman 110. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekolahnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Kita akan mencoba membuat peta pikiran dengan 6 pertanyaan tadi. Yang pertama, apa kegiatan yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan adalah menghias kelas. Siapa yang melakukan kegiatan? Yang melakukan kegiatan adalah semua siswa. Kapan kegiatan dilakukan? Kegiatan dilakukan pada hari Minggu. Di mana kegiatan dilakukan? Kegiatan dilakukan di sekolah. Mengapa mereka melakukan kegiatan? Mereka melakukan kegiatan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan. Bagaimana mereka melakukan kegiatan? Mereka melakukan kegiatan menghias kelas secara bersama-sama. Inilah 6 pertanyaan supaya kita bisa membuat peta pikiran. Kemudian kita bisa membuat peta pikiran seperti ini. Tema dari bacaan ini adalah kerjasama, sehingga kita bisa membuat peta pikiran seperti ini. Kegiatannya adalah menghias kelas, dilakukan semua siswa, dilakukan pada hari Minggu, dilakukan bersama-sama,
dalam rangka Hari Kemerdekaan dilakukan di sekolah. Inilah contoh peta pikiran yang bisa kita buat. Kalian juga bisa membuat sendiri peta pikiran. Tidak harus seperti ini. Ini hanyalah sebagai contoh. Kalian bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Gagasan pokok. Gagasan pokok itu terletak pada kalimat utama. Maka, langkah pertama kita harus menemukan dulu kalimat utama. Pada teks ini, kalimat utama terletak pada akhir paragraf. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ciri kalimat utama adalah berupa kesimpulan. Di sini ada kata merupakan. Jadi, kalimat ini merupakan kalimat utama. Kemudian kita bisa menemukan gagasan pokok dari kalimat ini, yaitu kebersamaan menghias kelas menyambut Hari Kemerdekaan. Penekanan di sini adalah tentang kebersamaan yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh warga sekolah. Kemudian kita akan mencari gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu terletak pada kalimat penjelas. Jadi, mari kita sama-sama lihat masing-masing kalimat. Pada teks ini ada beberapa kalimat. Ada 7 buah kalimat yang salah satunya adalah kalimat utama. Sedangkan yang 6 atau sisanya merupakan kalimat penjelas. Kita bisa menemukan gagasan pendukung dari kalimat penjelas. Yuk kita cari bersama-sama. Untuk kalimat yang pertama, tidak seperti biasa hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Gagasan pendukungnya adalah menghias kelas dilaksanakan pada hari Minggu. Kalimat yang kedua, menghias kelas dilaksanakan oleh semua siswa. Kalimat yang ketiga, kegiatan untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Yang keempat, menghias kelas harus unik. Kalimat yang kelima, semua siswa datang ke sekolah tanpa kecuali. Yang keenam, persiapan diatur sendiri oleh kelas masing-masing. Inilah contoh gagasan pendukung yang dapat kita temukan di dalam teks bacaan. Nah, sekali lagi, Pak Guru hanya memberi contoh. Kalian bisa mengembangkan kreativitas kalian sendiri-sendiri. Sampai di sini dulu. Pak Guru mengucapkan terima kasih dan tetap belajar, tetap semangat. Sampai jumpa.